Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 19081023. Nah, di sini saya akan membacakan doa-doa setelah sholat, yang dimana di sini ada tahajud, duha, dan istikharah, hajat, dan doa kamilin. Yang dimana yang pertama ini ada sholat duha. Setelah sholat duha itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzalhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ma'asyaru fayassirhu wa in kana haraman fatahhar wa in kana ba'ida faqar bihaq wa duhaika wa bahaika wal jamalika wa quwwatika wa qudratika anti ma ataita yang daka sholihin. Nah, itu bacaan doa setelah sholat duha. Nah, lanjut di sini ada doa setelah sholat tahajud, yang dimana itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Nah, itu doa setelah sholat tahajud. Nah, lanjut di sini ada doa setelah sholat istikharah, yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi rabbika wa astulka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdim wa la a'lamu wa antal alaminal uyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadal amr khuruli fi dinil mawmasi faqad li wa bashirli summa barak li bihi wa in kunta ta'mul anna hadal amru syarruka fi dini mawmashi wa adim amrul ajilika wa ajil fasduri alni wa astaghfihi anhu wa qudratili khaira haisukana summa rodi ni bih. Nah, itu bacaan doa setelah sholat istikharah. Lanjut di sini ada bacaan doa setelah sholat hajat, yang dimana berbunyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Itu sebanyak 10 kali dan dilakukannya itu pas sujud. Kalian Anda bisa membacanya. Itu. Nah, lanjut yang terakhir itu ada doa kamilin, yang berbunyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa lil faridil muadzin wa is-sholati wafidin wa lil zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa lil afwika rajin wa bil huda mustamassikin wa anil laghwil mu'ridin wa fid dunya zahdin. Nah, wa fil akhirati rahibin wa bil qada'i radin wa innama na'mil syakirin wa alba bala'il syabirin wa tahta limawi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati sya'rina alal haudil waridin wa ilal jannati dakhilin wa minan narijin wa alal sikaramatil qaidin wa bil nurun ismu tajawijin wa min sundusin wal isbari wa simutasbasibin wa min tama'ajalin jannatin akilin wa min labani wa asalimu sabirin bi akwabin wa abarika wa akasimin ma'in ma'alladina an'amta alaihim minal nabiyina wa syadiqina wa syuhadati wa sholihina wa husnul ulaika rafiqan. Dalil fadlu minallahi wa fabillahi aliman. Allahumma ij'alna fi habdillah layla sitlisi syaril syaf rifa'il mubarakatan minas syuhadatil maqbulin wa la taj'alna minal asyiqila minal masyrudin wa wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain
birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu bacaan doa kamilin. Nah, lanjut di sini saya akan berkhutbah secara singkat tentang luangkan waktumu untuk ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'budu lillahi min syururil anfusina wa sayyiatina a'malina man dihillahi fala mudilla wa man yudilla fala hadi lahul hamdu rabbil alamin. Wa wasaina insana yaumul hamalna ummuhu wahna ala wahni wa fadlillahi aminin an syukrilillah wa la ladila illal mahsir ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin dinil muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya abdillahi awsikum wa ayya nafsun ba'dukum biqawwahu haqqu taqatil faqadul fadil mutaqwin, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita menjadikan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah yang serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak batas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khatimah mengajak dirinya sendiri serta sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi itu, wa wasainal insana yaumiddin hamaltuhu ummuhu wa huwa ala wahni wa fisalhu fi amani aniskurli waliwalitina ilal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibunya dalam mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan khutbah ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya perhatian ibu setelah Islam terhadap ibu. Yang pertama itu adalah peristiwa Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 78 yang artinya, kemudian dia membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat ayat 30 sampai 32 yang berbunyi, qala inni abdullah ya ta'il kitaba wa ja'alna daniyah
waj'alna mubarakati aini ma kunta wa wasaina bisolati wal kati ma dumtu habban wa ya rabbi wad dini wa lam taj'alu jabaran sakina. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis dibawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang menjelaskan sholat dan menunaikan zakat. Dan peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan bagaimana kepada Allah SWT. Peristiwa yang kedua itu saat Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama ibunya di padang tandus. Allah diberikan atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya di Zamzam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah SWT sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sya'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah SWT. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa sesuai dia. Dan apabila engkau khawatir terhadap maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu dia ditemukan oleh Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya dan disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral pesan ibu dan anak Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dan berlian. Dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu kepada kita sungguh tak bertepi. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Uqulu qouli hadzal wastaghfir lahu wa lakum wa lisyaril muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu amma ba'du. Dan membahas jemaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah pertama tadi dari 3 peristiwa tadi sangat jelaskan betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda dan kemuliaannya seorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala rajulun wa yarsallallahu man ahaqqa bi husni qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa umuka summa adlaka anduka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berat untuk aku berbakti? Rasulullah berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah ibu menjadi prioritas waktumu, jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Pada ayuhan nasi ittaqullaha ta'ala fadakum min ahad-duhar mada wal baton wa khafidu ala ta'imu wa khududu jumati wal jama'ah wa amalu annahu umruka bi ahli dika binisi wa tadimi malaikati fansi faqala ta'ala wa lam yadal fa'ala aliman innahuma wa malaikatu yusalluna ala nabi alladzi la ayyuhalladina amanu sallu ala nabi wa taslima
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa innaka sami'un qarib. Muhibbu du'ati rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa rahmatin innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka al-huda wa tawfiqal adaba wa hidayah. Rabbana indana mukhal nusiku akhraja min sadaqi waj'alna lil min dzalikin sultanan nasira. Allahumma ahsani faqina fi umuri liha wa ajriha min jir wa dunya wal adabil akhirah. Rabbana hadina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waqtul muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu yamuzmilu alim wal ahsanu wal iyamitin wal quryatil wadil al mushatin wal mutaqarrin wal nabil bi ilman la'allakum tadhakkarun. Wa idhkurullahal adim yadhkurukum asrukum ala ni'mati bi yadaikum a'udhu bi nisnasilakum la'alla tadhakkarun akbar. Ikumussalah. Nah, itu sedikit khutbah tentang luangkanlah sedikit waktu tentang ibu. Nah, lanjut di sini saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah yang dimana artinya hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa dzakir innang tamudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla makafar. Fanu'adzibu wahul adabal akbar inna ilaiha ila iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sadaqallahul adim. Nah, lanjut di surat surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu khusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa dzakir inna nafa'ati dzikra sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadzakka fa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa baqa inna hadha la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Subhanallahul alim. Nah, lanjut ke surat Al-Balad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaqtu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad wa lisanan wa syafatain wahadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah
au it'amum fi yaumin di mashabah yatiman da makrobah au miskinan da matrobah summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina ashabul masyamah alaihim narum musadah. Shadaqallahul adim. Nah, dilanjut ke surat Al-Fajr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyafa'i wal badr wal laili idza yashr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladziina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dil autad allati taghaw fil bilad fa aqsaruhum fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa 'ammahu fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa taquluna turaba aqlal lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbika wal malaku saffan saffa waji yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la tu'adhibu 'adabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adim. Nah, lanjut ke surat Al-Lail yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laila yaghsa wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakar wal unsa inna sa'yakum lasatta. Man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruka lil yusra fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fanuyassiruka lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina ilal huda wa inna lana al-akhirati wal ula fa andartukum narong taladdo la yaslaha ilal asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla fa yajannabu al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul adim. Nah, dilanjut dengan membaca surat As-Samsiyah yang itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tuhaha wan nafsi wama sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khabba man dassaha kadzabat samud bi tahwaha idh ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabu bi faqaruha fadamdam alaihim rizqahu fa yaqulu rabb bidambihim fasawwaha fala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul adim. Nah, dilanjut ke surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah yang kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad uzabaniyah kalla la tudyahu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adim.